Riwayat Baihaqi ini menyampaikan 4 pesan. Pesan yang pertama, ya, Islam suatu saat hanya tinggal namanya saja. Al-Quran suatu saat hanya tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid megah itu kosong dari petunjuk. Kenal juga enggak. Menghadapkan wajah batinnya gimana? Kan kenal juga enggak. Makanya lagi-lagi Nabi Muhammad mengatakan awalnya beragama itu harus kenal dulu. Kalau nggak kenal itu jadi sembarangan semuanya. Doa nggak karu-karuan, ritual yang dilakukan nggak karu-karuan, nggak tahu alamatnya kemana. Malah pakai pengeras suara, betul nggak? Biar semua orang tahu kalau saya sedang sholat. Itu banyak yang berlawanan dengan apa yang ada dalam kitab suci. Karena kita lebih percaya kepada apa kata orang daripada pada kitab suci. Jangan-jangan ramalan Nabi Muhammad itu sudah terjadi sekarang, di mana Al-Quran cuma tulisannya saja. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua di sisa usia yang dipercayakan Allah kepada kita bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Rabbul Alamin, sang pemelihara semesta raya tanpa batas, yang selalu terjaga, tidak pernah terkantuk, tidak pernah tertidur, mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas, termasuk menghadirkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Kalau tanpa daya dan upayanya kita tidak ada di sini. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita hadirkan, kita rasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbuka terhadap pengetahuan baru. Karena kita hidup di alam yang terus berubah. Kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak ikut bersama perubahan alam, maka kita akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal pertemuan ini saya ingin membacakan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Baihaqi. Saya akan bacakan terjemahannya aja. Saya akan bacakan aslinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam
kecuali namanya saja. Dan tidak tinggal Al-Quran, melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah, namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek, yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Hadis riwayat Baihaqi ini menyampaikan 4 pesan. Pesan yang pertama, ya, Islam suatu saat hanya tinggal namanya saja. Al-Quran suatu saat hanya tinggal tulisannya saja. Yang ketiga, masjid-masjid megah itu kosong dari petunjuk. Dan yang keempat, ya, banyak sekali orang-orang yang menyebarkan fitnah. Apa artinya fitnah? Fitnah itu adalah kebohongan. Jadi fitnah itu sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang halusinasi. Itu fitnah, ya. Tetapi kebohongan kalau diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Saya baca di Quran yang sederhana aja. Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyatan, dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Khufi itu artinya tersembunyi. Khufi itu artinya tidak ada suaranya. Jadi kalau menurut Al-Quran, cara berdoa itu 2 metodenya. 1 tadoru. Tadoru itu bahasa Arab, artinya penuh rasa hormat. Sama ya, seperti ibu bapak mau pinjam HP saya. Coba saya mau nanya, kalau mau pinjam HP saya yang tergeletak di meja ini, ibu bapak langsung ambil HP atau izin dulu sama saya? Kira-kira wajah ibu bapak lihat HP atau lihat wajah saya? Itu namanya tadarru. Jadi tadarru itu ketika kita menyampaikan suatu doa, itu harus penuh rasa hormat. Hadapkan wajah batinmu kepada wajahnya, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Hanif. Coba sekarang saya tanya, ibu bapak kalau berdoa, misalnya ingin uang, menghadapkan wajah batinnya kepada Allah atau kepada uang? Jujur. Kebanyakan orang menghadapkan wajah batinnya kepada yang dia minta, bukan kepada Allah. Kenal juga enggak. Menghadapkan wajah batinnya gimana? Kan kenal juga enggak. Makanya lagi-lagi Nabi Muhammad mengatakan awalnya beragama itu harus kenal dulu. Kalau nggak kenal itu jadi sembarangan semuanya. Doa nggak karu-karuan, ritual yang dilakukan gak karu-karuan, gak tahu alamatnya kemana. Yang kedua, doa itu harus wakhufiyatan, tersembunyi. Doa itu harus di dalam batin. Khufi itu bahasa Arab. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Saya pernah bertanya, sholat itu intisarinya apa sih? Sholat itu intisarinya kan berdoa. Sedangkan kata Quran kalau berdoa ada 2 syaratnya. Pertama tadarru, yang kedua harus khufi, tersembunyi. Tapi prakteknya seperti apa? Prakteknya kan nggak begitu, betul nggak?
malah pakai pengeras suara. Betul nggak? Biar semua orang tahu kalau saya sedang sholat. Makanya kan kita bingung ya, mana perintah agama, mana perintah Allah. Saya mengumpulkan banyak data yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan ritual ibadah. Ternyata ya, itu banyak yang berlawanan dengan apa yang ada dalam kitab suci. Karena kita lebih percaya kepada apa kata orang daripada pada kitab suci. Jangan-jangan ramalan Nabi Muhammad itu sudah terjadi sekarang, di mana Al-Quran cuma tulisannya saja, dibaca berulang-ulang ya bahasa Arabnya ya, tetapi kita pun tidak menangkap pesan yang disampaikan Allah. Padahal Quran itu kan surat. Coba Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah, dan seterusnya. Quran itu surat. Kalau surat itu kan pasti di dalamnya ada pesan. Bapak Ibu terhormat gak mendapatkan surat dari Allah? Terhormat. Lebih terhormat lagi kalau ngerti isi suratnya. Lebih terhormat lagi kalau isi suratnya diimplementasikan dalam hidup. Lebih terhormat lagi kalau isi surat sudah menjadi kenyataan dalam hidup. Kan harusnya begitu. Betul apa tidak? Saya tanya banyak orang. Kebetulan saya sering ngasih pelatihan di banyak perusahaan. Pertanyaan sederhana aja, kenapa kalian bekerja? Hampir kebanyakan orang mengatakan, kalau saya nggak bekerja, ya saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa membiayai anak sekolah, kan gitu. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak punya rumah. Bla bla bla. Coba kata-kata itu, renungan ya. Jadi yang menggerakkan dia itu bekerja itu apa sebetulnya? Uang kan? Betul nggak? Yang kedua, yang menggerakkan dia bekerja itu sebetulnya adalah ketakutan akan kekurangan. Setuju nggak? Jangan-jangan kita selama ini ngaku beraktivitas itu digerakkan oleh Allah, tapi faktanya justru kita digerakkan oleh sesuatu yang selain Allah. Saya sering ngobrol santai. Kamu percaya nggak bahwa hidupmu itu adalah uang? Percaya? Karena saya tidak mungkin bisa makan kalau nggak ada uang. Itu program. Itu program itu. Yang dia bangun sendiri. Dia percaya kalau tidak ada uang dia tidak bisa makan. Makanya untuk makan dia terus fokus mencari uang. Kenapa tidak di-bypass? Saya percaya ada uang, tidak ada uang, saya tetap bisa makan. Kan siapa tahu ada yang traktir, kan nggak mesti, betul nggak mengeluarkan uang? Ini program. Tetapi kita tidak jujur, padahal yang bikin program itu kita sendiri. Orang bekerja, dia percaya bahwa satu-satunya sumber kehidupan dia adalah uang yang disebut dengan gaji. Ya sudah, dia tidak akan dapat uang dari manapun karena dia sudah kunci rezeki dari tempat lain, karena dia percaya satu-satunya sumber kehidupan dia adalah gaji dia. Makanya dia terus menunggu gaji. Padahal kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Padahal Allah itu mau kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Tapi karena kita menyangka satu-satunya rezeki adalah gajinya dia, maka dia tertutup dari semua rezeki di luar itu. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita terus ya. Yang salah ya kamu. Ya, jangan ikut-ikut saya ya. Kalau kita itu kan berarti saya ikutan.
Saya tidak percaya bahwa untuk mendapatkan beras harus selalu punya uang. Saya buka aja pikiran saya punya uang, tidak punya uang, beras pasti ada. Saya parkir mobil saya di mana saja, tahu-tahu di bagasi sudah ada beras. Kan tidak perlu harus pakai uang, karena saya percaya bahwa saya bisa punya beras walaupun saya tidak pakai uang. Karena yang kita buka di sini, Ini saya kasih tahu, semua keterbatasan hidup kita sebetulnya gara-gara dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Minggu depan kita umroh yuk. Nah, harusnya begitu, ya. Tapi hayunya masih ragu-ragu. Minggu depan kita umroh yuk. Saya pasti umroh. Bahkan sudah dipikirkan, dirasakan seolah-olah umroh itu sudah terjadi. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Itu doa, gak ada suaranya, tapi itu nyata. Dan itu yang akan saya bahas hari ini. Tapi coba lihat orang-orang yang mengatakan minggu depan kita umroh ya. Aduh, uang dari mana? Oh, mulai ya, buat beli beras aja tidak ada tuh. Anak-anak aja uyaran sekolahnya belum kebayar tuh. Tambah banyak tuh resistensi yang dibangun oleh kita sendiri, karena kita mengukur Allah dengan kondisi kita. Kan tidak adil. Harusnya ukur Allah dengan ukuran Allah, jangan ukur Allah dengan saldomu. Karena Allah diukur oleh saldomu, jadi itulah yang menyebabkan kita terbatas. Saya praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan depan kita ke Jepang, ikut ayah. Yang bilang gitu ke Jepang sama saya. Tapi yang bilang, aduh uang dari mana? Banyak sekali menyampaikan kata-kata yang berasal dari pikiran dan perasaannya, seolah-olah dia tidak pantas untuk pergi ke sana. Ia akan pergi. Sama seperti Bapak Ibu yang hari ini ketemu saya di sini. Saya yakin tidak ada satu orang pun di tempat ini dan bisa datang di sini tanpa memikirkan ada di sini. Nggak mungkin kan? Coba dicek. Memikirkan ada di sini nggak? Pengen ke sini nggak? Karena memikirkannya, merasakannya, ya jadi ada di sini. Itulah yang disebut dengan pikiran, perasaan, itu energi. Setiap energi itu adalah frekuensi. Setiap frekuensi adalah vibrasi. Karena kita memancarkan frekuensi, vibrasi dari energi yang ada di pikiran perasaan kita, itu direspon oleh semesta dan kita bisa ada di sini. Ini yang saya sampaikan sains ya, bukan ilmu tahayul, bukan ilmu mistis ya. Karena saya ini saintis, saya ilmuwan. Jadi saya kalau berbicara tidak berbasis spekulatif. Ya, kalau saya bicara pasti berbasis data. Kalaupun saya meramal, ramalan saya berbasis data. Itu namanya ekstrapolasi, bukan spekulatif. Makanya saya pantang membicarakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya, dan saya tidak membuktikannya. Semua yang saya sampaikan itu sudah nyata. Oke, jadi seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.